Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah, kita masih membahas tentang adabul mizah, yaitu adab ketika bercanda. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara, di antaranya jangan bercanda dengan cara menyembunyikan atau mengambil barang orang lain. Ini akan menimbulkan permusuhan. Bercanda dengan cara menyembunyikan barang orang, dikhawatirkan orang tersebut tersinggung setelah kita menyembunyikan barangnya. Maka jangan bercanda yang model begitu. Kemudian juga kita sudah bahas, jangan bercanda dengan cara menakut-nakuti orang atau melakukan prank yang sifatnya membuat orang lain ketakutan. Itu dilarang, karena tidak semua orang bisa menerima, juga tidak semua orang bisa menghadapi perkara-perkara yang menakutkan baginya. Bisa jadi ada yang jantungan langsung bermasalah. Baik, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Berikutnya kita sambung. Di antara adab bercanda berikutnya adalah adamul ifrat fil mizah. Janganlah berlebih-lebihan menghabiskan waktu hanya untuk bercanda. Artinya hampir sebahagian hari dia gunakan untuk melakukan candaan dengan teman-temannya, berlama-lama, terus-terusan menghabiskan waktu untuk itu. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang, karena bukan ciri-ciri seorang muslim yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri orang Islam yang baik, muslim yang baik, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Bercanda salah satu perkara yang boleh, tapi kalau manfaat tidaklah terlalu penting, kecuali pada momen-momen tertentu, seperti kita bercanda kepada teman kita yang sedang bersedih agar menghilangkan kesedihannya, mungkin itu bermanfaat. Tapi menghabiskan waktu dalam keadaan terus-terusan berkumpul-kumpul terus-terusan, ini perkara yang tidak dianjurkan.
siang malam duduk di balai-balai atau duduk di warung kopi, mayang, bercanda terus-terusan di mana-mana terus-terusan. Jadi dia gunakan waktu untuk itu juga tidak baik, sehingga tidak ada lagi ibadah. Salat duha tidak pernah, karena orangnya sibuk dalam keadaan terus-terusan menghiasi hidup dengan begitu. Baca Quran tidak pernah, malam pulang jam-jam 2, jam 3, itu pun setelah habis bahan dibicarakan. Habis bahan anak pulih kahek kadengut, sudah mulai nampak mengantuk, baru pulang tidur. Salat subuh kalau ada. Nah, biasanya orang yang sudah terlalu sibuk dengan bercanda-canda terus-terusan, ini biasanya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tidak boleh, tapi aturlah waktu, jangan berlebih-lebihan menghabiskan waktu dalam urusan ini. Kemudian berikutnya, adamul mizah ma'aman la yaqbilunahu. Janganlah bercanda kepada mereka yang tidak suka bercanda. Jadi kita ni kalau dah mayang-mayang engkau, ketika kita bercanda dengan orang, itu harus lihat-lihat siapa orangnya. Karena ada tipe kita yang memang orangnya hidup serius, tidak bisa bercanda. Bercanda pun dia anggap sebagai perkara yang serius, padahal kita bicara biasa aja dengan candaan, tapi dia menganggap bahwa dia telah disinggung atau telah disindir, padahal kita bercanda biasa. Dengan tipe orang yang enggak bisa bercanda ini sebaiknya dijauhi. Bukan menjauhi orangnya, tapi jangan bercanda dengan orang yang tidak biasa bercanda. Kan sering kita lihat kadang-kadang dalam satu komplek itu ada 1-2 orang enggak bisa senyum pun, Pak. Jadi mukanya mekerop terusan. Kemana saja dia pergi enggak bisa bercanda, enggak bisa. Ini dengan tipe begini sebaiknya jangan memulai pun. Kalau kita jumpa sama dia cukup Assalamualaikum, lalu kemudian kita pasang muka kita mekerop seperti dia, jangan ajak bercanda. Kalau memang tersinggung, tidak terbiasa. Ini orang ada yang model serius sekali, jadi hidupnya serius sekali, seperti ibadahnya serius. Di luar ibadah pun dia serius sekali hidup. Sampai uang keluar, uang masuk pun dia catat habis. Model begitu cara hidup. Ada buku catatan atau di HP-nya tu, uang masuk beli cabai 500, catatnya tu. Serius sekali hidup. Mungkin ni waktu dilahirkan pun bidannya bertemu dengan bidan yang terlalu serius, makanya hasilnya begitu. Jadi dengan model urang laganya baik tak mayang, lihat-lihat orang, makanya tanya dulu. Namun walaupun begitu, terlalu serius hidup sehingga tidak ada ruang untuk bercanda pun tidak baik. Rasulullah itu suami yang paling baik, tapi beliau itu menyelingi hidupnya dengan canda dengan isteri-istrinya, dan itu gaya hidup Nabi. Di rumah itu penuh dengan keromantisan. Akibat apa? Ada sifat canda. Bayangkan kita hidup dengan isteri yang terlalu serius, enggak bisa kita ajak canda. Ini kan capek hidup kita kan, Pak. Kita udah capek di luar, pulang enggak bisa bercanda sedikit pun, itu kan bertambah-tambah capek. Maka lihat-lihatlah orang dengan siapa kita bercanda. Berikutnya, adamul mizah fi mautinil jiddi. Jangan bercanda di acara-acara yang dibutuhkan serius. Jadi ada tempat-tempat yang memang tidak layak untuk bercanda.
Contohnya apa? Ka majlisis sultan, seperti majlisnya raja, atau model sedang rapat dengan MPR, DPR, sedang rapat dengan komisi berapa begitu, membicarakan tentang suatu masalah. Itu jangan ketika rapat itu, kalau suasananya memang sedang serius, jangan dibawa canda, nanti hasilnya tidak baik. Hasilnya dianggap memutuskan hukum dengan canda. Jadi ada tempat-tempat yang memang tidak layak untuk dibawa bercanda. Begitu juga wa majlisul qadhi, dalam sidang pengadilan, di depan hakim, ya, di depan qadhi, itu jangan bercanda, nanti ditambahi hukumannya. Ya. Ada batasan-batasan. Wa inda syahadah, dan juga contohnya jangan bercanda ketika memberi kesaksian. Jadi ketika kita diminta untuk menjadi saksi, jangan baik mayang. Kalau lihat bilang lihat, kalau tidak lihat bilang tidak lihat. Enggak boleh dalam keadaan setelah bilang lihat lalu dia mengatakan, oh hana lunging, tidak lihat, saya cuma bercanda tadi. Enggak boleh, itu bukan tempatnya, itu bisa kena tampar 5 kali. Ya. Jadi majlis-majlis ini, ya, janganlah dijadikan sebagai tempat candaan. Ya. Kalau dalam dalam urusan ibadah, seperti pengajian, itu sebatas bisa ditolerir, tidak mengapa. Tapi jangan berlebihan. Tapi kalau majlis Jumat, khutbah Jumat, itu tidak boleh bercanda. Maka hanjit apa gak lucu punya Jumat. Hanjit, tak boleh seorang khatib membuat jamaah sampai tertawa di hari Jumat, karena itu bukan tempat untuk bercanda. Tapi kalau seperti pengajian biasa, supaya tidak ngantuk, itu aman, asal tidak terlalu berlebihan. Jadi jamaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu difahami dengan kebijaksanaan. Pajan jud damayang dan tempat yang hanjit damayang. Jadi betul-betul bijaksana, di mana boleh bercanda, di mana tidak boleh bercanda. Kemudian ketika bercanda, jauhilah pembicaraan yang sifatnya pornografi semampu mungkin, selama tidak ada manfaat, yang sifatnya tidak halal baginya. Kadang-kadang kan kita sering terjebak dalam masalah ini, kan, sering terjebak sedang kumpul dengan kawan-kawan, bicaranya yang jatuh ke dalam pembicaraan yang berbentuk porno, apalagi sampai berbicara yang membongkar isi kamar, itu haram, dan itu salah satu perbuatan terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam salah satu hadis, di antara seburuk-buruk manusia, di antara seburuk-buruk derajat manusia yaumul qiyamah, di hari kiamat, jadi Allah menganggapnya buruk sekali sehingga dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah yufdir rajul imra'atahu wa tufdi ilaih, yaitu seorang laki-laki, seorang suami, setelah dia berhubungan dengan istrinya, lalu istrinya pun sudah berhubungan dengan suaminya, lalu kemudian dia menyebarkan aib kamarnya kepada orang lain. Hanya biasa saja bak mayang-mayang dalam canda-canda, dan dengan teman akrab tu biasanya tu cerita yang si A cerita kehidupan di rumahnya bersama istrinya, si B membalas, lalu ketawa rame-rame, nyan hanjut, nyan laknat.
dalam hadis yang lain Rasulullah menegur sahabat yang sempat melakukan itu, cerita tentang aib rumah tangganya. Kata Rasulullah, orang yang melakukan itu kama salis syaitan yuzni syaitanah, seperti syaitan laki-laki yang berzina dengan syaitan perempuan di samping-samping jalan, lalu dia pamerkan zinanya. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan dengan ibarat syaitan. Jadi orang yang suka membongkar aib kamarnya itu syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi sudah menikah antara dua jin, jin agam dengan jin ina. Kalau kebiasaan suka menceritakan aib itu, walaupun bercanda. Jadi orang mengatakan begini, Hana kan lumayan tagai, bercanda tidak boleh ke situ. Jangan cerita aib dalam rumah, walaupun punya aib jangan cerita apapun. Dibongkar, ditarik-tarik oleh teman untuk mencerita, jangan cerita. Itu amalan-amalan yang terlaknat. Kemudian berikutnya, ketika kita bercanda, jangan sampai tertawa yang sifatnya terbahak-bahak. Ketika bercanda jangan sampai tertawa lepas kontrol, terbahak-bahak. Jadi maksud terbahak-bahak itu bukan lagi ketawa biasa, ubiraya semua, satu komplek dengar semua suara dia. Kalau cuma sekedar tertawa biasa, senyum, ada suara keluar sedikit, itu dimaklumi dalam canda. Tapi kalau sampai ketawanya besar sekali, itu jam dia bercanda dengan temannya jam 1 malam. Ketika dia ketawa, satu komplek terbangun, fikir pernah masalah, atau orang terganggu. Ini tertawa terbahak-bahak kedai kopi, Pak. Kadang-kadang kan kita sedang duduk minum kopi, Pak. Tiba-tiba di sudut sebelah sana terdengar satu meja ketawa, berberai hakim. Kita pun terkejut kadang-kadang, berberai hakim. Sama seperti model suara orang sedang nonton bola, kenapa? Tengah nonton bola, kan terkejut-kejut, Pak. Kan terkejut-kejut kita itu, Pak. Yang jantungan enggak cocok nonton kedai kopi, habis, Pak. Model begitulah besarnya suara tertawa terbahak-bahak. Itu tidak layak untuk dilakukan. Dan itu menunjukkan orang itu kurang imannya, kurang kesalehannya. Karena Nabi SAW itu tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak, walaupun nampak gusi. Tapi yang Nabi yang keluar tawa sampai terbahak-bahak tidak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajma'an dhahikan hatta ara minhu lihawatihi innama kana yabtasim." Kata Aisyah, aku selama hidup bersama Nabi tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan tenggorokannya. Karena orang kalau sudah tertawa terbahak-bahak itu kan terbuka mulutnya besar-besar. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak sampai tenggorokannya nampak. Jadi bagaimana kalau Nabi tertawa? Beliau tertawa innama kana yabtasim, tapi tawanya batasannya adalah batasan-batasan senyuman. Tertawa tapi masih dihitung dalam senyuman. Dan Nabi bukan bermakna Nabi tidak sama sekali tertawa. Dalam beberapa hadis Nabi SAW itu juga disebutkan bahwa beliau sering tertawa. Di antaranya contoh dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ketika seorang datang kepada Nabi SAW, lalu laki-laki itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ka musibah. Ini ada musibah ya Rasulullah." Jadi apa musibahnya? Kata orang ini, aku telah berhubungan dengan istriku
di siang hari Ramadan. Ya. Aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu apakah kamu punya budak untuk dibebaskan? Ya. Kemudian dia menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Dia juga menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu ada gandum, ada makanan untuk diberi ke 60 fakir miskin untuk kafarah berhubungan suami isteri di siang hari Ramadan? Dia juga menjawab tidak. Kata Rasulullah, kalau begitu tunggulah. Lalu Rasulullah masuk, mengambil sekeranjang kurma, diberikan kepada orang ini. Kata Rasulullah, bagilah ke 60 orang miskin. Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dariku di kampung itu ya Rasulullah. Ya, jadi kata Rasulullah, sambil beliau tertawa mendengar kepolosan orang ini, jadi giyu bagi 60 orang miskin, tapi orang ini dengan polosnya menjawab, hana yang lebih kasih daripada lum ya Rasulullah. Jadi maksudnya ya, untuk saya lah yang paling berhak kurma ini. Di situ Rasulullah tertawa sampai nampak gerahamnya, kata sahabat yang melihat kejadian itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu ambillah, bagilah untuk keluargamu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, sekaligus membicarakan tentang kafarah orang yang berhubungan suami isteri di siang hari Ramadan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, boleh tertawa tapi baik sampai meledak-ledak. Jangan sampai meledak-ledak sehingga sampai jungkir balik. Nah, yang red miuk meja. Jadi sampai jungkir balik ke dalam meja, baru bangun lagi dia, ketawa lagi, masuk lagi ke dalam meja. Ini hal-hal begini perlu dijaga, karena itu muruah kita, itu marwah kita. Kita ini kalau sudah sampai ke tingkat itu, berarti kita sudah hilang marwah itu. Jadi bukan bermakna harus jaim, jaga imej, hanya kem sama sekali kan laginya. Boleh. Jadi jangan gara-gara dipanggil ustaz anak kem sama sekali. Ketemu ustaz serius, assalamualaikum ustaz, nanti tak ada ketawa-ketawanya Pak. Langsung keluarkan kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada ketawanya sama sekali. Ya, orang kan di belakang kan dipebhem juga apa. Malas kita ketemu ustaz tu. Bentar-bentar kalau Allah Ta'ala, bentar-bentar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup normal saja, tapi ketika sedang dalam bercanda, jangan tertawa yang berlebihan. Baik, kira-kira begitu. Apa doa insya-Allah? Oh, baik, sedikit lagi. Berikutnya, jangan bercanda dengan menodong-nodongkan senjata. Jangan bercanda dalam keadaan menodongkan senjata kepada sesama muslim. Tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menodongkan senjata kepada saudaranya yang muslim, walaupun itu saudara kandungnya. Maksudnya sehalayaknya saudara kandung bisa memaklumi. Mayang, tapi mayang dengan parang. Jadi misal contohnya dia pegang parang lalu dia mengatakannya kuda kenda, padahal mayang, itu tidak boleh. Atau pura-pura ingin menembak, itu tidak boleh. Tidak boleh pura-pura menembak. Yang sudah terjadi ditembak betul-betulan, enggak bercanda. Itu dilarang. Atau apa sajalah benda yang berbahaya. Dan ingat-ingat, kadang-kadang dalam candaan kita tidak sengaja betul-betul kena. Syaitan bisa menjebak hal yang begitu. Gara-gara itu kabengnya sudah bermasalah. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dijaga. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan masalah adab bercanda ini adalah jangan bercanda pada unsur 3 perkara. Ada 3 perkara yang jangan bercanda, yaitu pada kalimat talak, rujuk' dan nikah. Nikah, talak dan rujuk', itu jangan bercanda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, engkau bercanda pun serius, engkau serius pun serius, bercanda pun serius. Jadi enggak dianggap itu mayang-mayang walaupun tujuan bercanda.
Apa dia? Yang pertama adalah an-nikah. Tidak boleh bercanda dalam urusan menikah. Maksud bercanda, kita pegang tangan seorang yang kita kenal, lalu kita panggil dua orang, kamu jadi saksi ya, jadi saksi ya. Lalu kita langsung pegang, kita katakan telah saya nikahkan anak saya, Fulanah binti Fulan, dengan mahar sekian. Yang di situ pun karena dianggap sudah biasa bercanda, dia terima, telah ku terima nikahnya anak bapak Fulanah binti Fulan dengan mahar kredit, kata dia, dengan mahar nanti dibayar. Karena mahar itu bukan rukun nikah. Jadi enggak ada mahar di tempat, sah. Wali ada, wali sudah ada, saksi ditanya samping kanan kiri, sah, sah, sah. Padahal mayang bercanda, tapi betul-betul dia punya anak gadis, dia sebutkan nama anak gadisnya. Oh, anak gadisnya enggak hadir, enggak wajib hadir anak gadis. Maka di saat itu terjadilah pernikahan. Oh, enggak ada mahar. Mahar bukan rukun nikah. Mahar itu salah satu kewajiban dalam nikah. Mahar enggak dibayar di awal enggak apa-apa, dibayar belakangan. Terjadilah pernikahan betul-betulan gara-gara dia ayah galak mayang. Mayangnya ke masalah itu, enggak boleh. Jadi bagaimana dengan hukum orang buat sinetron, buat nikah, buat ini? Itu bukan walinya, itu bukan wali. Itu tidak mengapa membuat drama begitu, karena bukan wali yang menikahkannya. Itu kan di situ macam-macam itu buat siapa-siapa yang mau jadilah penghulu pun hanya penghulu pura-pura. Tapi kalau betul-betul wali menikahkan anaknya, walaupun mayang jatuh pernikahan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, at-talaq. Jangan bercanda dengan urusan kalimat cerai, jangan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kita ke kedai kopi, ditanya sama kawan, kenapa wajahnya begitu, kenapa tidak bahagia sama sekali, apa sudah jatuhkan cerai ke isteri ya? Bukan cerita ke? Kita jawab, oh kita bercanda, oh hai kagu cerai, langsung jatuh cerai. Tidak boleh. Maka laki-laki harus menjauhkan diri dari kalimat cerai. Rujuk juga sama, rujuk enggak bisa diajak canda, pulang enggak bisa dia ketok pintu lalu dia mengatakan ke isterinya saya sudah pulang. Lalu isterinya mengatakan oh alhamdulillah. Lalu dia mengatakan hana aja deh kumayang. Hai, itu tetap rujuk. Tetap rujuk. Tiga perkara ini tidak boleh dijadikan candaan. Baik, Allah minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam judul yang baru. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.